Coba kalau ada yang mau baca silakan. Ayat 10, 11, 12. Ada yang mau bacakan terjemahnya? Putri. Oke, saya bacain ya. Eh, ayat 10. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua istrinya. Tetapi kedua suaminya tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Lanjut ya Ustazah, ayat 11. Ya, iya. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Istri Fir'aun, ketika dia berkata, Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Ayat 12, dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Iya. Jadi, kalaupun suaminya nabi, ya, tidak jaminan masuk surga. Kalau memang si istri tidak taat pada Allah dan suaminya sebagai nabi, sebagai rasul. Ya. Nabi Nuh dan Nabi Lut itu kan bukan sekedar nabi ya, tapi rasul. Orang yang memang Allah utus untuk mengajak manusia beriman pada Allah. Ya. Ketika keduanya mendurhakai Allah dan Rasulnya, ya tempat mereka tetap di dalam neraka. Nggak ada privilege. Ya. Privilege itu di dunia. Kalau di akhirat tidak ada privilege. Jadi siapa yang melakukan pahala masuk ke surga, ya, siapa yang melakukan ketaatan tempatnya nanti di surga, dan sebaliknya siapa yang durhaka tempatnya nanti di neraka. Kemudian sebaliknya, ketika suaminya itu orang yang zolim, ya, Fir'aun itu kan perlambang orang paling zolim di dunia ya. Sampai-sampai di surat An-Nazi'at itu kan dia bilang Anna rabbukumul a'la. Aku itu Tuhan yang paling tinggi. Udah Tuhan paling tinggi lagi. Jadi nggak ada yang boleh lebih dari dia, ya. Tapi istrinya ini nanti Allah buatkan istana di surga. Jadi surga, di surga nih. Di dalam surga itu ada istana khusus untuk Asiyah, istri Firaun, ya. Kenapa? Karena Asiyah taat kepada Allah dan beriman kepada Nabi Musa. Sampai-sampai doanya di dunia itu tadi ya, qalat robbi benili indaka baitan fil jannah, ya. Dia udah minta tuh dari dia hidup untuk dibuatkan istana di surga, itu Allah kabulkan karena ketaatannya. Artinya apa? Kalau ada sepasang suami istri, sebaliknya si suaminya yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, tapi si istri bertahan kepada ketaatan, ya, ketaatan pada Allah dan Rasulnya, maka tetap dia peluang dia adalah masuk surga, ya. Karena suami dengan istri itu ya masing-masing. Di dunia aja mereka statusnya suami istri, tapi di akhirat ya masing-masing. Kemudian eh, contoh ketiga adalah Maryam, ya, binti Imron, yang Allah berikan kepadanya kehidupan yang berbeda dari perempuan-perempuan yang lain ya. Maryam itu kita tahu lahir dari pasangan suami istri yang lama tidak dapat anak. Sehingga mereka bernazar ya di surat Ali Imran, di surat Al-Qasas ya. Mereka bernazar suami istri ini, kalau engkau berikan kepada kami anak ya, maka dia akan aku persembahkan kepadamu ya Allah. Maksudnya bukan untuk persembahan yang sesat ya, tapi artinya akan dididik menjadi orang yang sangat mentaati engkau. Makanya Maryam itu nggak pernah ketemu orang lain gitu. Dia hanya bertemu ayahnya dan pamannya yang menjenguk dia di waktu-waktu tertentu. Dia kan tinggalnya di mihrab ya, di tempat yang khusus gitu. Jadi dia nggak di dalam rumah yang main-main segala macam, nggak seperti itu. Sampai akhirnya Allah mengutus malaikat Jibril dan berkata kepadanya, eh, akan ditiupkan ruh ke dalam rahimnya. Ya. Disitulah Maryam mendapatkan
amanah yang sangat berat ya, karena dia melahirkan tanpa pernah disentuh oleh laki-laki dan melahirkan Rasul yaitu Isa ya. Makanya Nabi Isa nisbah nasabnya itu kepada ibu ya, Isa bin Maryam gitu. Dan sama seperti Asia, Maryam nanti tempatnya tentu saja di surga yang terbaik. Nah, kita sebagai perempuan tinggal mau ikut yang mana, mau ikut contoh yang mana. Jadi jangan kalau ada misalnya orang yang paham agama, kemudian istrinya berbuat buruk, berbuat semaunya, terus kita bilang, dia aja istrinya ustadz gitu ya. Dia aja istrinya orang yang soleh, kok begitu? Berarti saya boleh dong? Ya enggak. Istri Nabi aja tempatnya di neraka, apalagi sekedar istrinya ustadz. Ya. Dan sebaliknya, ketika mungkin suami kita atau saudara kita atau suami teman kita, dia dalam kondisi tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, kuatkan si istri. Ya, dia harus kuat untuk apa? Bukan untuk melawan, tapi kuat dalam keimanannya, sehingga dia bisa menyelamatkan dirinya dan keluarganya. Ya, tadi kan di ayat sebelumnya ada ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari siksa api neraka. Jadi pertama diri kita dulu yang kita kuatkan ya, baru keluarga kita. Ya, seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita bisa seperti istri Firaun ya. Jadi kalau lagi ada masalah nih, suaminya lagi begini begini begini, jangan buru-buru pingin menggugat ya. Tapi kitanya dulu gitu, kitanya dulu minta kekuatan dari Allah, bertahan tegar dalam ketaatan. Nanti insya Allah ya dengan kekuasaan Allah si suami bisa menjadi baik lagi gitu. Tapi kalau kitanya terburu-buru menyerah ya, ah udah nggak sanggup lagi deh, udah deh gitu. Ya sudah selesai sampai di situ. Begitu juga eh, contoh Maryam ya, kurang apa coba cobaan yang Allah berikan kepada Maryam. Makanya ketika Maryam melahirkan Nabi Isa kan Maryam itu Allah suruh apa? Apapun kata orang, apapun tuduhan orang, bilang ke mereka ya, ana imah ya, kuntu imah. Aku sedang berpuasa. Artinya puasa ngomong termasuk. Jadi kalau kita difitnah, kita di apa digibahin orang, nggak perlu semuanya kita klarifikasi. Oh enggak, saya nggak gini, nggak gitu, nggak perlu. Diam aja dulu, ya, biarkan aja dulu, karena nanti akan terbuka juga mana yang benar, mana yang salah, ya. Tapi kalau memang saat itu juga harus diklarifikasi, perlu diklarifikasi, ya harus diklarifikasi, ya diklarifikasi. Tapi ketika fitnah itu nggak bisa kita hadapi, ya diam aja dulu, ya. Karena diamnya kita itu justru bisa memberi memberi ini ya, memberi jarak, memberi ruang untuk kebenaran yang akan terungkap, bisa seperti itu. Kan kalau Maryam Nabi Isa Allah takdirkan bicara ya, bayi Isa itu begitu lahir dia bicara. Kalau dia ini adalah Rasul Allah, utusan Allah. Makanya proses kelahirannya Allah istimewakan sedemikian rupa. Ada dua bayi yang bicara ya ketika lahir, satu Nabi Isa dan kedua Uzair ya. Jadi ada dua orang. Selain itu nggak ada bayi yang bicara ketika lahir. Uzair itu siapa Ustazah? Maaf saya nggak tahu. Oh ada di saya lupa surat apa ya. Cuma akhirnya kalau Uzair ini oleh orang-orang Yahudi itu dituhankan ya sampai Uzair ibnullah, Uzair anak Allah sampai dikatakan gitu. Kalaupun Uzair membantah ya bahwa dia bukan anak Allah. Allah itu kan wallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak tidak berkembang biak ya. Allah tidak berkembang biak, tidak punya anak dan tidak diperanakan. Seperti itu. Uzair itu anak Nabi juga Ustazah. Uzair. Ya, jadi kalau Nabi itu kan banyak ya. Tapi kalau Rasul yang kita imani yang 25 orang. Kalau Nabi banyak jumlahnya lebih dari 25. Kalau yang mendapat syafaat itu gimana, Ustazah? Saya pernah dengar, misalnya kan ada keluarga kita yang tadinya mau masuk neraka. Kalau ada orang yang mungkin yang sangat
alim, sangat memang takwa, terus dia bisa memberikan 70 syafaat kepada keluarganya. Itu yang bagaimana bisa dapat syafaat. Maksudnya kan udah mau masuk neraka nih, masih bisa ditarik gitu. Yang bagaimana itu? Satu, kalau ada orang yang mati syahid, makanya kita bantu tuh saudara kita di Palestina ya. Kita bantu dengan apa yang kita punya, dengan harta kita, dengan doa kita, supaya kita ketarik-tarik. Mereka itu kan syahid, kita Oh, ketarik-tarik gitu loh. iya. Bukan bukan fisik kita yang ketarik-tarik, tapi harta kita ketarik sama dia. Supaya nanti dia manggil kita ya. Jadi hakikatnya ketika kita sedang membantu saudara kita di Palestina ya, itu kita sedang minta bantuan dia, nanti panggil saya gitu. Mereka itu syahid ya setiap ini ya, dari yang anak-anak sampai yang lansia itu kan syahid. Makanya eh, apa namanya, ketika kita membantu mereka ya kita sedang berusaha untuk bersama mereka. Bahkan kalau ada yang misalnya kena rudal, kena bom, kemudian dia hanya sepotong badannya ya, misalnya kakinya, tangannya, tapi dia masih hidup. Mereka tuh nunggu-nunggu, ya Allah kapan seluruh tubuhku ini ikut bersama potongan tubuh yang sudah duluan aku persembahkan kepadamu. Ya, jadi mati syahid dia bisa memanggil orang-orang yang eh, apa yang ingin dia panggil gitu. Ya, Sebesar kemudian yang apapun kedua dosa orang itu, sebesar apapun dosa orang itu bisa dia tarik. ya sebesar apapun karena memang seluruh dosa Allah ampuni kecuali yang satu ya, syirik kepada Allah, seperti itu. Kemudian yang kedua orang yang menghafal Quran, Masya hafal 30 juz Allah. dan dia terjaga bukan hanya hafalannya tapi pengamalan sehari-harinya tuh terjaga. Karena macam-macam orang hafal Quran. Ada orang hafal Quran biar sakti. Pernah nggak dengar? Belum Iya, pernah, belum orang pernah. orang di Indonesia tuh biasa banget. Tolong dong ajarin amalan supaya saya kebal. Nah, itu kalaupun dia hafal Quran, dia nggak termasuk yang bisa ini ya, bisa menyelamatkan orang-orang di sekitarnya gitu, keluarganya ya. Itu nggak bisa. Atau ada juga orang yang hafal Quran tapi tujuannya untuk bisnis. Oh, Masya Allah. Nah, kan kembalinya inamal a'malu binniyat ya. Untuk bisnis contohnya di Indonesia itu masih masih marak ya paket ngaji di kuburan Eh, gak pernah ya dengar kan. tuh. Ya. Ada pakai 3 hari, pakai 7 hari. Oh, Terus kalau yang baca itu bukan penghafal Quran, bayarannya lebih murah. Yang hafal Quran bayarannya lebih mahal. Itu Oh, masih orang, ada. orang yang jaga di kuburan ya. Bukan jaga. Jadi Hah? untuk 7 hari pertama membacakan Al-Quran untuk si mayit hmm. gitu. Itu ada paketnya, harganya sekian gitu. Ya, Itu ya. dibenarkan, Umi. Ya nggak bener, makanya saya bilang dia nggak bisa kalaupun Oh, dia hafal Quran. baru mau Atau daftar. orang-orang yang hafal Quran tapi tujuannya untuk menghancurkan kaum muslimin. Seperti contohnya Oh, orientalis, misionaris. Kan kayak contoh di Indonesia itu yang terkenal banget Snokhodronya ya. Dia hafal Quran, hafal ribuan hadis, menikahi putri ulama setelah semua misinya berhasil menghancurkan nilai-nilai Islam di Indonesia, akhirnya dia buka kedoknya. Kalau dia itu misionaris. Kok bisa dihafal Quran? Ya bisa, tapi tidak masuk ke dalam hatinya. Hmm. Jadi kalau niatnya udah salah seperti itu, ya tidak bisa memberikan pertolongan untuk 70 orang tadi. Yang benar yang mana? Yang hafal Quran itu untuk dipersembahkan kepada Allah, ya. Karena kata Rasulullah, kalau orang yang haji kan namanya tamu Allah ya, Ya, duyufullah. Kalau orang yang hafal Quran namanya ahlullah, keluarga Allah. Bayangin Masya tuh, Allah. bukan baca Quran, tapi hafal Quran. Namanya Masya ahlullah, keluarga Allah. Jadi eh, kalau kita meluruskan tujuan kita hafal Quran untuk apa, nanti kita bisa memberi syafaat, ya.
bisa manggil orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang pernah memberikan kebaikan kepada kita. Seperti itu. Makanya kalau sekarang kita punya hafalan sedikit-sedikit, nah itu ditambah ya. Jangan merasa cukup dengan yang sedikit-sedikit. Pernah nggak ngerasa lagi sholat, misalnya lagi sholat tarawih sendiri, nggak usah yang 20 rakaat deh, yang 11 rakaat ya. Tapi bacaannya itu juga. Sedih ya? Salah. Sedih kan ketika kita baca yang itu juga gitu. Tapi ketika kita banyak hafalannya kan kita bisa seperti imam-imam yang di masjid-masjid ya. Mereka bisa setiap hari ganti-ganti bacaan Al-Qur'annya. Bacaannya juga enak didengar gitu ya. Kita yang mendengarkan bisa meneteskan air mata. Ya. Dulu ketika Khalifah Umar bin Khattab mendengar surat At-Tin, pasti hafal ya surat At-Tin. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu bi ahkamil hakimin. Jatuh Umar. Jatuhnya itu bukan kenapa nangis sejadi-jadinya. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Seorang Umar, seorang khalifah, ya khalifah itu kan bukan menguasai satu negeri ya, tapi beberapa negeri gitu yang takluk kepada Islam. Dia tuh jatuh karena alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah nanti Allah yang maha hakim? Dia jatuh sambil menangis sejadi-jadinya. Mengingat ya dia memimpin kaum muslimin, apakah dia sudah adil? Nanti dia akan dihakimi oleh Allah. Seperti itu. Jadi ya itulah kita membaca Quran, menghafal Quran, tujuannya untuk itu tadi. Kita selalu taat, kita selalu punya kendali ya. Kita selalu meluruskan niat kita untuk apa sih? Kita baca Quran, kita menghafal Quran, gitu. Ya, bukan untuk yang sifatnya duniawi gitu. Misalnya karena punya hafalan Quran, nanti merasa lebih dihargai. Bisa jadi ya, ada niatan seperti itu. Ya. Nah, jadi dua dua manusia tadi ya, orang yang mati syahid dan orang yang menghafal Quran sempurna, maka dialah yang bisa mengajak untuk masuk ke dalam surga. Seperti itu. Kalau ziarah, Ustazah, boleh kan kita baca Yasin? Kita ziarah kubur ke keluarga? Itu khilafiyah ya. Ada yang membolehkan, ada yang enggak. Tinggal kita yakinnya sama yang mana. Karena intinya kita ziarah kubur adalah zikrul maut. Makanya kan kalau kita lewat kuburan kaum muslimin, kita disuruh memberi salam ya. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Ya. Jadi mereka dengar itu kita beri salam, mereka jawab itu, cuma kita nggak dengar aja. Kalau kita dengar ya kita lari lah. Ya. Atau kitanya pingsan gitu kan. Jadi apa namanya, intinya itu adalah suatu saat kita akan ada di posisi mereka gitu, entah di mana makamnya ya. Makanya kan kalau di Saudi sana makam tuh nggak kayak di Indonesia ya, yang dibuat bagus sedemikian rupa gitu. Kalau di sana kan enggak, karena memang intinya bukan bukan pada fisik makamnya, tapi apa yang telah dia buat di dunia, itulah yang akan membuat makamnya nanti menjadi nyaman. Seperti itu. Jadi kalau kita pingin di dunia aja kita sudah Allah kasih kenyamanan, nyaman nggak sih kita sekarang? Nyaman. Bandingkan dengan negeri-negeri lain. Atau nggak usah jauh-jauh, bandingkan dengan saudara kita yang kemarin kena musibah di Aceh, di Sumut, di Sumbar ya, yang sampai sekarang belum normal hidupnya, listrik belum nyala ya. Kita jauh lebih nyaman. Nah, kita usahakan kita mendapatkan kenyamanan yang lebih baik
di dalam kubur kita. Dengan apa? Ya dengan semua kebaikan gitu. Minta kepada Allah. Minta Allah jaga kita. Seperti itu. Jadi bukan hamba Ramadan ya. Kalau hamba Ramadan itu kan baiknya, solihnya pas bulan Ramadan aja. Selesai dari Ramadan ya udah selesai juga. Ya. Banyak kan muslimah yang Ramadan pakai hijab rapi. Alhamdulillah. Begitu tanggal 2 Syawal hilang Buka. hijabnya. Ya, banyak itu fenomena yang begitu. Ramadannya udah selesai. Salon. Padahal orang yang lulus Ramadan, sebelum Ramadan dia belum berhijab, selesai Ramadan dia berhijab. Sebelum Ramadan belum mau sholat, setelah Ramadan dia mau sholat. Itu baru jadi alumni Ramadan. Jadi bukan hamba Ramadan, tapi alumnus Ramadan gitu. Lulus dari Ramadan. Kan kalau belum lulus namanya bukan alumnus ya. Harus lulus dulu. Begitu ya. Jadi apa namanya? Tinggal bagaimana kesungguhan kita. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia yang akan dapat hasilnya. Ya dah. Man santai, yang nggak ada hasilnya. Ya, siapa yang santai-santai, yang nggak ada hasilnya. Hasilnya santai aja, mager aja gitu. Ya, jadi tinggal kembali ke Umi ini. Kemarin tanya saya ini. waktu khotmul Quran di masjid, partner saya tuh cerita ada seorang lansia umur 80 tahun masih semangat belajar tajwid. Kalaupun kita tahu secara akal ya sudah menurun, kemudian gigi sudah nggak lengkap, duduk juga udah nggak bisa lama-lama, tapi dia semangat belajar ya seminggu sekali. Terus ditanya sama gurunya, kenapa sih ibu masih semangat banget dengan kondisi kayak gini? Jawab ibu itu apa? Saya datang dari Allah, Allah yang ciptakan saya. Saya mau kembali kepada Allah dengan Al-Quran. Masya Allah. Itulah yang menyemangati dia gitu. Ya, saya mau itu aja gitu. Saya kembali kepada Allah dengan Al-Quran saya. Jadi dia punya tekad yang kuat karena keyakinannya itu benar gitu ya, bahwa dia akan kembali kepada Allah dengan Al-Qur'annya. Kan memang yang nanti akan beri syafaat kepada kita ya Al-Qur'an yang kita baca dan kita jadikan pedoman hidup ya di dunia. Ya. Siapa yang mau tanya? Maaf Saya. Oh, gantian. Yang berdua Iya, saya deh. nggak. Siapa duluan silakan. Sweet. Nah, Siapa tadi nama? Saya boleh nggak? ya, boleh. Iya, boleh. Mau nanya Ustazah, saya lihat tuh banyak kalau di Jakarta ya, terutamanya orang-orang yang artis, terutamanya atau orang umum juga ada yang lakukannya. Kalau meninggal itu dibawa gambar ya, diletak di kuburan itu gimana hukumnya? Nah, Saya nggak hukumnya ngerti itu. kalau kita tahu itu nggak ada di dalam Islam, berarti ya mereka mengikuti Iya, kayak tradisi. orang kafir ya. Nah, termasuk harus pakai hitam-hitam, ya. Kadang ada tetangga meninggal kita nggak pakai hitam sendirian, dilihatin sama yang lain. Kalau saya sengaja takziah, saya nggak mau pakai hitam-hitam, kecuali memang kebetulan pas lagi pakai baju hitam gitu. Tapi saya nggak mau, karena memang hitam-hitam itu nggak ada tradisinya dalam Islam. Bawa foto yang besar gitu ya, Iya, nggak ya, ada saya. tradisi dalam Islam Itu nggak ada gitu. yang em, apa melarang, kan banyak ulama di situ. Maksudnya bukan orang lagi begitu bilang, "Hei, nggak boleh gitu." Tapi maksudnya di dalam ceramah itu sering di mention ya. Sebenarnya bukan nggak ada yang melarang ya, merekanya aja yang ya coba deh kayak ada perayaan agama lain aja mereka ikut gitu. Ada Diwali ikut ngerayain pakai baju ala-ala mereka. Ada Imlek mereka ikut ngerayain pakai baju ala mereka. Apa aja diikutin. Jadi memang orang-orang yang kayak gitu tuh memang nggak punya ini ya, nggak punya apa sih pegangan yang jelas gitu. Jadi buat mereka ya begitulah cara mereka beragama gitu. Karena memang bisa jadi ya motivasi mereka bukan ridho kepada Allah, kepada agama yang sudah mereka pilih, tapi mereka motivasinya ya pengen pengen senang-senang aja, pengen eksis aja gitu.
bisa jadi seperti itu. Terutama ya kalangan ini ya, yang terlihat sekali kalangan selebritis gitu. Kalau di Indonesia kan kalau selebritis yang sudah hijrah itu pelan-pelan minggir nggak muncul lagi. Ya, akan nggak muncul lagi karena ya memang mereka sudah tahu itu salah, makanya mereka nggak muncul lagi gitu. Nah, yang masih bertahan pengen bersenang-senang aja, banyak juga yang sudah berhijab sekarang penampilannya nauzubillah min zalik ya. Ya, karena kayak gitu tadi gitu. Itu dijadiin. Nah, tadi kan ada ya ayat kita baca sekali lagi. Dunia itu permainan senda gurau. Nah, itu mereka maunya kayak gitu aja. Jadi permainan, jadi senda gurau. Ya. Tidak berpikir lebih dari itu. Gitu. Hmm. Ada Ada yang iya, jadi bukan para ulamanya diem aja, bukan sebenarnya bukan kayak gitu. Ya kalau yang saya perhatikan ya merekanya aja. Ya. Seperti seruan boykot itu berapa persen sih yang mengikuti? Ya, nah, kan itu kembali lagi ke pribadinya gitu. Ya, siapa Nanya lagi lagi tadi? Ustazah. Umi, Heeh. surah ini Al-Jumu'ah yang tadi Mm-mm. ayat Mm-mm. 9, 10, 11 tuh yang salat Jumat. Mm-mm. Eh, apa namanya? Dulu saya sering tuh Umi, jadi misalnya sengaja order Gojek atau Grab di jam salat Jumat supaya jalanan sepi. Nah, Mm-mm. ternyata sejauh itu ya nggak bolehnya ya. Jadi Nggak boleh. Kalaupun bikin driver kalaupun nggak sholat ya. iya. Kalaupun mereka itu tidak melaksanakan sholat Jumat, Mm-mm. kita tahu mereka tuh tanpa kita order pun nggak sholat gitu ya. Oh. Tapi usahakan kita tidak transaksi ketika jam sholat Jumat. Kan paling itu setengah jam, Hmm. ya kan? Oh. Ada teman saya juga yang Eh, kayak gitu. Itu Jadi saat azan ya pertimbangannya Umi, dari mulai azan kan? Kadang-kadang kan enggak. mereka pergi. Hah? Jadi sholat Jumat itu hitungannya dari khotib naik mimbar. Oh. Jadi seorang laki-laki tidak sah sholat Jumat kalau dia tidak mengikuti khutbah Jumat secara sempurna. Nah, kalau sekarang tuh fenomenanya apa? Sebelum kedengeran komat, belum Azan masuk ke kedua masjid. katanya. Iya, Oh, ya. sini Atau ada di masjid tapi asik aja sama HP-nya. Waduh. Ya, nggak dengar apa-apa. Padahal justru sah tidaknya seorang laki-laki sholat Jumat ketika dia mengikuti khutbah Jumat dengan sempurna. itu dihitung 2 rakaat. Oh, Iya. jadi dihitung dari khutbah juga ya Umi ya? Makanya khutbah Jumat itu kan nggak boleh panjang-panjang. Dia punya ini ya, punya aturan. Satu, mengingatkan orang untuk selalu bertakwa. Dua, tidak boleh ada senda gurau. Jadi nggak boleh ngelucu kalau lagi khutbah Jumat. Kalau khutbah yang lain boleh ya ada lucu-lucunya dikit. Ke khutbah Jumat nggak boleh, harus serius. Tiga, harus simple. Karena itu tadi waktunya pendek dan eh, apa namanya supaya jamaah itu mengikutinya tuh sungguh-sungguh dengan seksama, nggak boleh dipanjang-panjangin gitu. Pendek aja proses antara khutbah sama sholat setengah jam cukup. Seperti itu. Jadi mulainya waktu Jumat yang nggak boleh kita jual beli itu begitu imam naik mimbar gitu ya, Ustazah ya. Khotib ya. Khotib. Jadi saya tadi tuh mau Hmm. belanja nih habis habis ngaji ini rencana mau ke supermarket. Masih boleh ya? Iya, masih boleh kalau belum azan ya. Kalau di apa namanya? Terus gimana kalau kita lagi ada di misalnya lagi ada di mall ya, kita lagi pilih-pilih, terus masuk waktu sholat Jumat, ya sepanjang tidak melakukan transaksi ya nggak masalah, kita masih ada di situ gitu. Yang penting kan suami kita atau siapa ya yang laki-laki bersama kita melaksanakan sholat Jumat. Jangan justru karena udah mepet waktu Jumat kita minta pulang. Nah, akhirnya malah sholat Jumatnya jadi terhambat gara-gara misalnya macet di jalan gitu ya. Jangan, nggak seperti itu juga. Jadi yang terpenting tidak melakukan transaksi ketika eh, sholat Jumat didirikan. Kalau Tapi yang kalau melayani kita transaksinya dengan laki-laki non-muslim ya boleh-boleh aja. oh, kalau Maksudnya boleh Muslim. transaksi gitu Umi? Kalau sama non-muslim, laki-laki Kalau non-muslim. dengan perempuan boleh? perempuan boleh ya. Kalau perempuan Boleh. boleh. Ini kan ayat sholat Jumat ini Hanya untuk laki-laki laki-laki. muslim ya? Oke. Oke. Umi Dan kalau terus lagi kenapa? traveling, Nah, kenapa tadi
saya sebutkan contohnya kayak tadi ojol ya, kalaupun tanpa kita order aja dia belum tentu sholat gitu kan. Tapi masalahnya di Indonesia itu kan mayoritas Muslim. Ya kita beranggapan mereka tuh Muslim gitu. Beranggapannya kayak gitu. Kecuali kita ada di tempat yang minoritas. Ya, Oh, oh ya, jadi nggak masalah ya kalau di. iya kalau Berarti tempat tanya dulu ya, Mas agamanya apa gitu ya, Umi? Kenapa Mbak mau ngelamar saya, Mbak? Tadi apa Biasanya kalau lagi di apa? kasir ada Umi, namanya, Umi. Po. Tak Nah, tahu. Si kenapa? poet nih mau tahu aja. Tak tahu. Kenapa Mbak Titi? Itu kalau misalnya kita lagi traveling, Umi, contohnya misalnya kita lagi bisa jamak kan. Eh, Oh, ini udah keluar dari sholat Jumat. eh, kita kita masih on traveling, terus hari Nah, Jumat. Terus bapak-bapaknya gimana ya, Umi? oh iya. Kalau musafir ya boleh Oh, tidak sholat Jumat. oh Nggak boleh. Boleh. boleh 2 Lebih kali dari kan? 80 kilo itu kan musafir. Oh, berarti masih boleh jamak dengan asar? Iya, jadi yang sholat Jumat itu adalah orang yang mukim. Oh, kalau musafir, Allah kasih ringan ya. Iya, musafir statusnya sama. Tapi kalau mereka pengen sholat Jumat ya juga nggak masalah. Apa? Oh, Nah, kalau mereka mau pakai keringanan dari Allah, mereka melaksanakan sholat zuhur dan asar, itu boleh. Mau tetap sholat Jumat boleh. Jadi ada pilihan kalau untuk musafir. hmm. Dan bolehnya Ustazah 2 Jumat berturut-turut ya laki-laki. Misalnya dia nih travelingnya misal sampai 3 minggu ya Ustazah ya misalnya. Tadi berarti kan lebih dari 2 kali Jumat berturut-turut. Bagaimana hukumnya itu Ustazah? Katanya minggu ketiga kalau laki-laki nggak sholat Jumat itu harus masuk Islam lagi. Bagaimana? Saya. Maksudnya bagaimana? Ini Katanya tadi kan ngelek ya. laki-laki boleh miss, boleh nggak sholat Jumat dalam kondisi tertentu kayak musafir atau sakit gitu ya. Itu 2 kali Jumat berturut-turut, berarti 2 minggu yang bolehnya. Kalau minggu ketiga dia tetap tidak sholat Jumat, ada yang bilang harus masuk Islam lagi. Misalnya dia traveling gitu sampai 3 minggu, yang nggak mungkin kan dia ketemu misalnya sholat Jumat atau kondisi bagaimana. Itu Gak bagaimana? puasa. Oh iya, musafir itu ada batasannya ya, 7 hari. Oh, oke, 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 oke. 7 hari? Kemudian, iya, ada. Jadi beda-beda ulama, beda-beda mazhab tuh menentukan ya. Ada yang batasannya 7 hari, ada yang 3 hari, ada yang sampai 40 hari. Tapi Oh, kalau saya lebih cenderung yang 7 hari. iya. Setelah itu Oh. status kita bukan musafir gitu, Oh. ya. Satu lagi Mm-mm. Ustazah, saya mau tanya tadi Oh yang ya, terus tadi, bentar dulu. Yang tadi, yang 3 Jumat itu Iya. kalau laki-laki meninggalkan sholat Jumat tanpa uzur syar'i, Oke, dia oke. dihukumi sebagai keluar dari Islam. Tanpa Sengaja uzur ya. syar'i, misalnya males aja, Sengaja ya, ya. Sengaja. sengaja. Tapi kalau uzur syar'i itu kan bencana alam, hujan deras aja tuh uzur syar'i ya. Sakit yang Hmm, dia tidak bisa berjamaah. oke, oke. Kalau sakit tapi masih bisa berjamaah, ya dia harus berjamaah gitu. Kalau macet, Macet nggak ada uzur, harus disiasati kalau macet ya. Jadi eh, yang tadi 3 kali tidak Jumatan itu dia dianggap keluar dari Islam karena tidak ada uzur syar'inya. Ya, 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 ya. Jadi kalau di rumah kita nih sama suami sama mungkin anak laki-laki ya atau siapapun, ya memang kitanya harus mengingatkan dari pagi malah tuh udah kita ingatkan, jangan sampai mereka itu sholat Jumat ya tinggal sholatnya aja gitu. Karena udah kepepet, nggak ikut khutbah Jumatnya. Karena itu nggak sempurna. Yang Dan nggak ganteng bisa sholat diganti Jumat. dengan sholat sunnah. Ya, Kenapa? yang ganteng sholat Jumat. Iya, betul. Kalau buang-buang air gitu, Umi, itu termasuk uzur nggak ya? Oh sakit, diare. Iya, diare. Mbak Putri buang Mana airnya yang mau nanya nih mukanya ini nggak buang air. kelihatan. Diare. nah, Iya, Ya betul. iya, kalau alhamdulillah. kalau memang diare ya diare itu kan nggak bisa dihentikan seketika. Ya. Misalnya diarenya mendadak di Jumat pagi, terus nggak bisa dihentikan sampai waktunya sholat Jumat. Ya itu jadi uzur syar'i gitu. Ketimbang
nanti pas di sana juga dia nggak jadi sholat ya karena harus bolak-balik ke toilet, Hmm. ya kan? Pernah pengalaman ya ada yang diare pas sholat Jumat. Mbak ini suami Suaminya saya dia sekarang. Kan kayak waktu COVID itu nggak boleh ke masjid ya, sholat Jumatnya diganti dengan sholat zuhur. Ketika pemerintah melarang kita ke masjid, selama itu ya kita sholat, laki-laki itu sholatnya sholat zuhur di rumah. Tapi ketika sudah dicabut larangan itu ya harus mendirikan sholat Jumat. Hmm. Gitu. Tuh. Terus perempuan wajib sholat Jumat enggak? Ya kalau di suatu tempat perempuannya ada jamaah perempuan, kita boleh ikut sholat Jumat dan tidak sholat zuhur lagi. Tapi kalau nggak ada, ya kita cukup sholat zuhur aja. Saya juga belum pernah ikut sholat Jumat. Kayak pernah Ustazah, udah berapa Hmm. kali? Ah, ya. Iya, jadi kalau memang ada jamaah sholat Jumatnya, ya kita ikut sholat Jumat. Seperti laki-laki. Seperti itu. Ada lagi? Saya mau tanya yang ini Ustazah, yang surat halaman 549, surat Al-Mumtahanah, ayat 3 itu ya. Tadi Ustazah kan mention bahwa kalau berhenti di sini nggak boleh berhenti lagi yang ayat 3 tadi Ustazah. Auladukum, terus yang yaumal qiyamah. Nah, itu apa dasarnya Ustazah ya? Yang apa dari artinya kalau kita berhenti dua ini jadi mengubah arti atau apa nih dasarnya sehingga harus milih salah satu berhentinya? Oh, itu dari ini ya, itu tuntunan dari ulama tajwid. Ya, waktu itu pernah kita bahas ya siapa waktu itu yang tanya, yang tanda-tanda di dalam Quran. Itu Cindy. biasanya kalau di Al-Quran di halaman belakangnya tuh ada tuh tanda-tanda itu tadi, termasuk tanda wakaf dia. Ya, jadi tidak menyalahi arti, tapi sebaiknya dipilih salah satunya. Contohnya kayak tadi ya, misalnya berhenti di aula dukum, ya. Terus berhenti lagi yaumal qiyamah, itu kan juga dekat sekali gitu, pendek-pendek ya. Jadi berhentinya di salah satu aja. Oke. Dan Ustazah pernah bilang panjang pendek itu sebenarnya tidak mengubah arti. Jadi apa namanya itu? Jadi maksud panjang pendek itu apa Ustazah? Sekedar Panjang pendek harokat. iya, katanya tidak mengubah Tidak arti ya. merubah arti, tapi satu bacaannya jadi tidak baik. Hmm. Kedua, itu mempengaruhi nafas kita juga. Ya. Begitu. Jadi kalau yang dua, kita baca 4, nanti akhirnya pas ketemu yang harus dibaca 6, kita udah nggak kuat. Ya. Terutama ketika di ayat-ayat itu banyak dengungnya. Kayak tadi yang saya contohkan tuh, mana ya? Yang tadi, syai'in qadir. Itu nggak ada mat, yang nggak ada mat yang harus dipanjangkan, tapi ada dengung yang harus dibaca 4 harokat. Syai'in qadir. Ketika kita yang sebelum-sebelumnya udah kita panjang-panjangin, nah pas di situ kita pasti kehabisan nafas. Dan bacaan kita jadi tidak baik gitu. Karena yang harusnya pendek kita panjangin. Baik masuk Ustazah itu keindahannya atau bagaimana? Iya, karena kan kita baca Al-Quran itu bukan untuk kita ya, tapi untuk kita persembahkan kepada Allah. Kalau kita baca-baca yang lain, baca artikel, baca buku, baca yang lain, itu untuk kita. Tapi kalau baca Al-Quran, nanti di akhirat itu eh, apa? Kita akan bacakan lagi tuh bacaan Quran kita yang indah di dunia. Nah, makanya nih jangan patah ini ya. Udah selesai Ramadan, udah tapi terus supaya bacaan kita tuh indah gitu. Nanti kita akan baca bacaan Quran kita tuh dengan yang terbaik di hadapan Allah. Apalagi kalau sudah mendapat predikat ahlullah. Ya. Seperti itu. Saya waktu mulai menghafal Al-Baqarah itu sampai nangis ya. Sampai sekarang juga belum selesai sih. Sampai nangis-nangisnya apa? Karena Rasulullah bilang yang akan melapangkan kubur kamu, menerangi kubur kamu, dan menemani kamu di dalam kubur, itu 2 surat tadi, Al-Baqarah dan Ali Imran. Dan kita nggak boleh ngafalin Al-Baqarah dan Ali Imran sebelum lulus tajwid. Dan nggak langsung boleh ke Al-Baqarah, tapi dari
surat pendek dulu dari juz 30 dulu, baru nanti setelah juz 30, juz 29 baru ke Al-Baqarah. Jadi pas ketemu Al-Baqarah itu ingat hadis itu gitu. Dia yang akan menemani kita. Nggak ada yang peduli loh sama kita, ya kan? Anak kita nangis-nangis, suami kita nangis-nangis, tetap aja dia tinggal pulang. Iya nggak? Hmm. Tetap aja kan ditinggal pulang, nggak ada yang mau nemenin. Kalaupun ditemenin, nggak ada pengaruhnya. Tapi 2 surat ini yang kita hafalkan dengan susah payah di dunia, itulah teman sejati kita nanti. Aduh, banyak sekali syarat-syaratnya ya Ustazah untuk Ya, masuk surga. Kita banyak iya. kekurangan ya. Nah, makanya kan kalau kita berteman dengan teman-teman yang soleh, yang solihah, jadi kita diingatkan hal-hal seperti itu. Gitu. Ya. Takut ya. Jadi habis Ini. ini berlanjut terus nih program-program Al-Qur'annya. Hmm. Kalau Ustadz gitu kan, kalau yang kan penghafal Al-Quran dapat itu ya privilege apa yang 70 untuk apa Masuk surga. masuk surga. Itu Nah, termasuk murid-muridnya nggak Ustaz? Allahu a'lam siapa yang akan dipanggil tuh Allahu a'lam. Kali aja kita kecipratan. Ya, Allahu a'lam. Jadi ya kita ini aja, kita terus berusaha gitu ya. Kalau kita baca Qur'annya udah lancar, kan kita bisa menambah hafalan kita. Karena kalau baca Qur'an belum lancar, memang belum dibolehkan menghafal. Karena apa? Nanti akan menambah beban, ya. Dia selesaikan dulu bacaan Qur'annya baik, baru mulai menghafal. Terus biar kita bacaannya terbiasa mendengar yang benar, ya rajin-rajinlah dengan murotal Qur'an. Pilih aja murotal siapa yang kita suka, ya. Tapi kita dengerinnya tuh sering continue. Jangan sekali-kali aja. Nah, nanti kan telinga kita tuh terbiasa. Kayak kita dengar lagu kan gitu ya. Karena kita terbiasa dengar, kita jadi hafal. Saya itu hafal beberapa surat pendek karena dari kecil terbiasa dengar dari masjid. Rumahnya dekat masjid. Akhirnya hafal. Ya. Tapi kalau kita cuman ketemunya di bulan Ramadan aja, ya otomatis. Menghafal aja paling tidak perlu 30 kali pengulangan ya. Baru dapat hafal 1 ayat. Saya udah berulang-ulang berapa kali? 5 kali. Ya belum. Ya, 30 kali paling tidak. Terus bertambah. Karena kan sudah beda ya. Seperti itu. Ada lagi terakhir yang mau disampaikan? Ada lagi? Gak ada. Kalau perempuan itu kalau sudah diam berarti sudah selesai masalahnya. Kalau masih ngomong itu kan berarti masih ada pengen ngomong ini, pengen nanya ini gitu. Kalau diam berarti udah selesai, udah cukup ya. Ciri-ciri perempuan. As-sukut alamatu ridho, ya, diamnya perempuan adalah tanda dia sudah ridho. Ya. Bisa juga karena bingung Ustazah. Oh gitu. Karena banyak banget mau ditanya. Ya titipin Mbak Putri itu, Mbak Putri bisa bisa japri saya. Oh, kemarin ada Kata Mbak Putri titipan malah yang pertanyaan. Ada titipan Umi Oh gitu, titipin dari yang pertanyaan. soal gibah itu, kalau kita ngomongin ngebahas pemimpin negara gitu yang zolim itu masuknya gibah nggak? Nggak kenal. Kalau itu nggak termasuk. Sama Nggak aja seperti termasuk ya. kita membahas Firaun ya. Firaun itu dari zamannya sampai akhir zaman akan terus diulang-ulang gitu kan. Akan terus dijadikan contoh pemimpin zolim. Pasti Firaun. Iya. Contoh orang kaya zolim, Korun. Makanya jangan bilang pengen dapat hartanya Korun. Ya kan? Harta Korun itu kemarin di surat Al-Qasas ya, yang dia tuh kuncinya aja. Zaman dulu kan belum kayak sekarang ya. Kunci hartanya itu harus dipikul oleh 8 laki-laki yang kekar. Itu kuncinya doang. Kemudian dengan seketika hartanya itu Allah tenggelamkan. Makanya ada harta Korun. Ya, bukan harta karun ya, itu hartanya si Korun yang Allah tenggelamkan. Lengkap dengan Korunnya.
Nah, itu kan mereka itu istilahnya apa? Si Fir'aun pemimpin zolim, si Korun itu konglonya, Iya. bohirnya, penyandang dananya. Karena ada pemimpin zolim pasti ada penyandang dananya. Kalau nggak ada penyandang dananya dia nggak bisa berbuat zolim. Semuanya kan butuh dana gitu. Kayak Trump sama Syahrul. Hmm. Jadi Netanyahu. istilahnya ketika kita membahas kezoliman mereka, ya yang kita benci itu kezolimannya. Mm-mm. Ya, seperti itu. Ya kayak sekarang dia coba berapa juta manusia yang jadi menderita karena kakek-kakek zolim itu. Ya. Iya. Aki-aki. Berapa tuh aki-aki zolim itu? Zolim sezolim-zolimnya ya. Betul. Mm-mm. Jutaan orang yang menjadi ini. Dan di bulan Ramadan ya kita 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 berdoalah supaya kita tidak seperti mereka menjadi orang zolim dan minta kepada Allah supaya kezoliman yang mereka buat ini Cepat Allah berakhir. berikan ini ya, Allah berikan penyelesaian gitu. Ya kayak Insya sekarang kan Allah. orang kebingungan ya dengan berita-berita, wah nanti cadangan minyak ini itu. Itu yang melek berita, yang nggak melek berita gimana? Orang-orang yang tidak mengakses internet, nggak tahu-tahu ya, tahu-tahu semuanya serba nggak ada gitu nanti. Mm-mm. Iya. Atau Yang ada paling ini kan listrik ya. ya. Ketika bahan bakar itu nggak ada, ya listrik nggak jalan. Ketika listrik nggak jalan, air bersih nggak ada juga ya. Itu nggak kebayang rumah sakit, objek-objek vital gitu kan, nggak terbayang itu gimana. Makanya berdoalah kepada Allah ya minta ya Allah berikanlah apa namanya eh, penyelesaian dari masalah-masalah yang dibuat oleh orang-orang yang zalim ini. Selamat. Terakhir Ustazah, maaf terakhir udah lewat emang. Itu kalau jodoh dunia akhirat itu Ustazah, kita kan misalnya maunya jodohnya suami kita nih di jannah gitu ya. Tapi kan yang paling tahu kata tadi Allah. Kita belum tentu berjodoh di akhirat kan Ustazah. Jadi itu bagaimana tuh Ustazah? Mm-mm. Jodoh seorang istri ya dengan suaminya adalah yang istri yang paling dia cintai. Jadi kalau istrinya satu dan dia sangat mencintai ya dia akan ketemu lagi. Jadi biarpun istrinya kurang soleha, Ya, suaminya tetap dikasih istri yang sama ya. ya. Bukan jadi bidadari gitu. Sepanjang mereka tidak menyekutukan Allah. Jadi ada catatannya juga mereka di dunia itu jadi orang yang soleh dan solihah. Hmm. Kalau Ah, salah satu gitu, salah satunya soleh, kalau salah satunya salah enggak, satunya murtad ya nggak berlaku. bukan murtad Tapi gitu salah Ustazah. satunya salah satunya jadi ahlul maksiat. Ya dilihat maksiatnya apa ya. Nah, Tapi kalau tapi ya tingkat ketakwaannya beda gitu, tingkat ketawaannya beda. hmm, Tingkat, jadi suami itu bisa memanggil istri kalau suaminya masuk surga. istri Sebaliknya, enggak ya? istri tidak memanggil suami. Contohnya ayat tadi. Asiyah masuk surga, Fir'aun bebe neraka. Nah, Ya, Baik. kalau suaminya orang Hmm. yang maksiat ya, orang yang mendurhakai Allah. Tapi kalau sama-sama soleh dan soleha ya bisa ketemu. Jadi insya gitu ya. Suami akan bersama istri yang dia cintai, paling dia cintai. Kalau dia Allah. punya beberapa istri ya berlombalah si istri untuk yang paling dicintai. Kalau dia punya satu istri ya berarti ya istrinya itu. Umi, rupanya dia Sementara nggak cinta dengan kita, Umi. Rupanya, Nggak ketahuan, rupa-rupanya. baru ketahuan ya setelah Kasihan, meninggal. Umi. Baru ketahuan. Jadi sama siapa, Umi? cinta itu kan nggak mesti pakai Rupa-rupanya. omongan ya. Baru ketahuan setelah meninggal ya. Setelah Iya, itu rupa-rupanya di akhirat dia nggak cinta kita, dia Umi. Kayak dia mana dari. itu, Umi? Saya ingat ingat ceramahnya Ustadz Abdul Somad ya. Banyak suami-suami itu yang bisik-bisik ke Ustadz Abdul Somad. Ustadz, kami nanti di akhirat gimana minta ke Allah jangan ketemu lagi sama istri-istri di dunia. Habis udah Aduh. capek banget. Allah. Istri itu kamu. Sampai Ustadz bingung sendiri jawabnya gimana. Tapi Jadi mereka curhat ke Ustadz Somad tapi nggak berani ngomong ke istrinya. Ustazah teman saya sendiri gitu Ustazah. Karena merasa nggak cocok sama suaminya, dia bilang, aduh jangan sampai saya berjodoh di jannah sama dia. Saya terkejut itu dia ngomong begitu. Dia Iya. benar-benar nggak tahan kan? Tapi kembali lagi ya, kalau istri yang masuk surga, istri nggak bisa manggil-manggil suami. Oh,
Ya kan di dunia itu suami imamnya istri. Ketika dia terperosok ke neraka itu berarti dia di dunianya itu bagaimana gitu. Ya, si istri itu tidak bisa memanggil suaminya. Tapi kalau suaminya bisa memanggil istrinya. Gitu. Jadi perempuan itu Masya Allah ya di dalam Islam dunia akhirat itu masih bisa dilindungi gitu. Bukan cuma di dunia, tapi di akhirat juga bisa. Ya. Dan kalau kita tidak bertemu dengan jodoh kita di dunia, ya Allah ganti dengan Lebih baik. yang di akhirat. Ya. Jadi Heran. nggak usah takut gitu, nggak usah takut. Wah ternyata dia nggak cinta sama Iya, saya. Ini mana tahu. dapat yang jauh lebih baik. Ya, jauh lebih baik. Yang nanti kan di sana bukan orang yang kita bayangkan seperti orang di dunia ya. Yang kita mikirnya di dunia kan kita nikah dulu dengan perasaan cinta gitu. Kalau sana kita baru kenal masa cinta. Yang enggak beda lah ya dengan dunia gitu ya. Jangan berpikir ala-ala dunia gitu. Nah, jangan berpikir dan jangan takut. Sekarang kita ngobrolnya gimana Allah ridho kepada kita sehingga Allah mengizinkan kita masuk ke dalam surganya. Nah, ini kan Ramadan sudah 14 hari ya. Ya. Besok sudah 16 hari hari ini. Itu kalau para ulama memberikan tuntunan ketika Ramadan sudah hari ke-15, kita tuh sebenarnya harusnya menangisi gitu karena Ramadan ini sudah pelan-pelan meninggalkan kita. Yang paling gampang kita lihat bulannya deh. Kemarin kan purnama ya, pertengahan Iya, bulan. Sekarang nanti betul. mengecil meninggalkan kita. Ustazah, bulan gerhana 2 kali ya? Ini bulan. Nah, tapi Ya? kalau orang-orang yang tidak paham, justru mereka menanti bulan itu berlalu. Supaya apa? Katanya hari kemenangan. Padahal yang menang itu adalah yang ibadahnya pol-polan, bukan yang sekedarnya gitu ya. Jadi yang dibilang menang itu bukan orang-orang yang tidak puasa, tidak sholat. Yang menang itu adalah orang-orang yang di 10 hari terakhir bahkan dia menjauh dari dunia ya. Karena itu 10 hari terbaik yang Allah berikan di bulan Ramadan dan bulan-bulan. Bayangin ya, satu malam nilainya sama dengan 1000 bulan. Kita aja belum tentu hidup 1000 bulan. 1000 bulan berapa? Sekitar 84 tahun ya. Ada nggak di sini yang umur 84 tahun? Belum ada kan? Ada ayah saya 85 Ustazah, alhamdulillah. Iya, artinya kita. Oh, Ya. kita ya. Dan itu bisa kita dapatkan dalam satu malam. Dan itu adanya di mana? Di 10 hari terakhir, 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Jadi kalau orang-orang bersuka cita 10 hari terakhir malah dibuat belanja-belanja, dibuat ini itu yang sifatnya dunia, ya dia rugi sebenarnya. Karena contoh dari Rasulullah tidak seperti itu. Gitu. 10 hari terakhir itu justru meningkatkan ibadah kita, bahkan menjauhi kehidupan dunia. Begitu. Berat ya. Kan setiap kita pengen menghasilkan, kalau kita pengen juara 1, gampang apa susah? Susah. 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 Gampang kan jawabannya? Kita pengen juara 1. Nah, ya udah, harus susah. Ya, dan ada surga namanya surga Ar-Royan buat pemenangnya yang mereka memenangkan ibadah bulan Ramadan. Ya. Dari 7 pintu surga, surga Ar-Royan. Baik ya. Sudah cukup, insya Allah. Oh iya, saya foto aja ya ininya. Doa ya? Doa Qurannya. Ya. Ya. Kenapa? Ada yang ini? Enggak. Enggak. Baik. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Astagfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya. Kok saya jadi batuk ya? Wa tuzillu man tasya biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy
وتخرج وترجع Minum air. وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نشرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشر صدورها بفيض الإيمان وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Umi. Udah Terima saya kasih sesi. banyak. Bilang kayu, Ustazah, makasih. Uminya Sampai mana? besok. Udah. Udah ya. Ibu-ibu jangan Bapak live dulu ya satu. sebentar. Ibu-ibu jangan live dulu. Oh, kenapa? Mau ada pengumuman untuk besok dress code Kataman. Hari Insya ini Allah kita hitam, pakai besok putih. besok insya Allah maaf ya sambil nyetir ya Allah ya Robbi aman ya Allah. Maaf. Lagi di Itu kebun apa? teh ya? Apa? Baru mau bilang lagi di kebun teh itu kayaknya ke Iya. kamera itu. Keren. Dia mau nyari buat buka puasa. Lagi mintanya. ngeteh ya Mbak Mona. Itu besok kita pakai putih-putih ya ibu-ibu Iya, ya. Insya besok Allah. pada pakai putih-putih ya Insyaallah. ibu-ibu ya. Mudah-mudahan ketemu ya. Gamis putihku Amin. tadi mana setahun yang lalu. Sebenarnya kalau online kan kelihatan cuman kerudung aja, cuman kalau lagi begini takut tangannya kelihatan, jadi ya mendingan pakai putih aja pokoknya bajunya. Mau kena aja, mau kena Ya, tuh mau putih. kena, betul. Ya, Tudungnya Mbak aja. Silvi? Putih justru Putih-putih kerudungnya semua. justru putih. Tudungnya yang harus Pakai putih ya. pakai telekung boleh ya. Kalau Telekung baju, ya. kalau baju misalnya kita nggak kelihatan bajunya ya nggak apa-apa, tapi kalau kelihatan harus pakai putih biar di fotonya nggak belang-belang. Iya. Oke. Oke. Sip, sip. Umi dikasih tahu juga udah dikasih tahu. Udah kemarin udah Umi. Sama Oke. Danan Mbak Silvi. Halo. Kemarin Tapi kayak- nanti dikasih tahu lagi ya Putri ya. Ya, kemarin dia nanya kayaknya. Iya. Jamnya tetap jam 8 ya Mbak Mona. Oke. Apanya tuh? 8 Iya, 8 Iya besok Indonesia. jam 8 ya. Soalnya besok Iya, mau ke rumah besok. mertua. Besok Ya, jam 8. Jakarta jam 8 ya. Iya, Oh. betul. Oh, besok kita jam 8 mulai. Iya, Oh, jam seperti biasa. Jam 8 Jakarta. Jam 9 Jam 9 kita. Malaysia, iya. Oh, oke. Terus apa lagi ya? Itu untuk yang gimana? di akhir yang kan ya, Mbak? Iya, di Apa? akhir. Makanya di akhir kan ya? Iya. Iya. Iya akhir. Iya, nanti kita foto bersama, ya kan? Ada foto bersama. Terus itu yang jus khataman itu mau dilanjutin, ibu-ibu pada mau ngelanjutin yang 3 jus. Senin paling mulainya ya. 3 jus 1 hari. Enggak, Saya nggak sehari, bisa. 3 hari. 3 hari. Oh, 1 hari 1 jus. Iya. Iya. Tapi Ya, 1 jadi- orang 3 jus ya. Ya, Iya. Iya, jadi 3 Oh, hari insya lah. Allah. Insya Allah boleh. boleh, insya Allah. Saya nggak ikut deh, maaf. Ada yang mau saya kerjakan. Sebenarnya kalau memang pada mau paling enggak pesertanya harus 10 kalau mau 3 hari. Jadi per hari 1 jus. Kalau enggak cukup dari 10 itu Iya. ya kasihan yang lain. Maksudnya nanti Ya, ada yang ngejar harus jusnya ya. Baca Kalau memang kita peserta Diajakin berapa yang ya lain. totalnya ya? Hah? Peserta kita total berapa? 11, Mbak. 11. Oke, kalau misalnya Kak Julia udah nggak ada, berarti tinggal 10. Nah, 10-nya ini komit nggak? Saya nggak bisa Mbak Silvi. Iya tuh kan. Nah, Makanya berarti udah kurang. udah kurang. Jadi kalau emang nggak komit semua, Susah ya. mendingan
kita bilang sama Umi, maaf Umi kalau enggak Ya, Masing-masing mungkin aja lah. ya Nggak mungkin paham kali ya, kan bacanya sendiri-sendiri. Mungkin nggak paham Kak Julia sama Astari, bacanya Saya paham, tapi apa memang nggak waktunya bisa. membutuhkan nggak ada, waktu Kak. ya. Takut Kan. nggak komitmen ya Kak Julia ya. Ya, Ya enggak, saya ada beberapa yang harus saya kerjakan, Iya, saya iya, tahan betul. waktu mengaji ini. Astari juga udah ngerti, paham, cuman memang nggak bisa kan ya. Berarti yang bantu kita Umi aja. oh bisa Nah, ya. Umi nggak bisa. Mumi itu hari Umi, Senin udah itu 10 hari terakhir udah nggak bisa Oh diganggu. iya ya, Cuma betul betul. makanya kalau mau ngajak Umi dari Sabtu sampai Senin aja. Kalau mau di luar sama beliau bebas gitu. Oh, Kecuali mau ngajak yang di luar nih dari grup interaktif, maksudnya dari grup-grup ataupun ini yang lain gitu di luar dari tadarus, nah boleh juga. Ya tapi harus ada pengumuman gitu ya. iya. Iya, dan lagi ya. memang komitmennya itu loh, karena Ya, setahu aku, jadi banyak juga yang gabung sama apa namanya grup-grup grup lain lain. gitu. Iya, Ah, Ya, tadarusnya kan? betul. Mm-mm. Satu orang kan bisa 2-3 tadarus ya. Bisa ada tadarusnya. Atau diumumin aja di interak. Kalau ada yang mau join taruh namanya gitu. kayaknya udah ini deh, pasti orang kan udah ya jauh jam-jam Enakan sih langsung di grup kita gini ya. Cuman tapi Iya, kalau memang betul. nggak bisa itu nggak apa-apa sih. Memang ternyata Tidak ada. memungkinkan. Mungkin ini aja kalau nggak rezeki Masing-masing. tahun ini kita bisa 2 kali Ya, khatam. bisa plan. Ya, betul. Kita apa untuk yang the next kita targetnya 2 kali khatam gitu di grup kita. Mm-mm. Tapi aku suka loh ini Mbak Sil. Jadi kayak tadarus kita tahun ini nggak Santai. keburu-buru. Iya, santai ya. Iya, Iya. santai. Heeh. Kita lebih Iya. menikmati, lebih On khusyuk. time. Kalau kemarin kan khusus-khusyuk. Iya. Kita juga yang, aduh gimana gitu. Benar. Aku tuh kayak, aduh gimana ya, tenang gitu loh. Kejar apa gitu ya Mbak? Iya, Kejar bener-bener. copet. Dulu tuh bedanya Iya apa beneran sih? deg-degan. Udahlah Apa yang deg-degan bedanya ya kan, Mbak ya? buru-buru lagi Saya mau gitu. tanya Aduh. deh. Mbak Silvi dulu bedanya apa dengan sekarang ya Mbak? Lupa. Jadi dulu 3 itu juz kita ya? nggak ada baca sendiri 1 jam nggak ada. Masa ya? Oh, Ada kan? Kita dikebutnya waktu sama ustazahnya. Ya, Iya, ada. betul. Jadi 2 jam tuh, Waktunya ya. jadi 2 jam tuh kita berarti 3 juz ya? 2 juz apa 2 berapa? juz. 2 juz, tetap 2 2 juz juz. Mbak. Tetap Kita 2 nggak juz pernah 3 tapi juz. Tapi 2 jam. iya tapi 2 jam. Jadi kita harus cepet kan berarti baca. oh iya. Pokoknya iya. harus target itu 2 jam itu 2 juz. Jadi kita kalau Iya, kayak gimana ya? Aduh. betul. Iya. Kalau ceramah-ceramah lagi cerita-cerita lama kan terus Bye. Iya betul. jadi PR-nya Ustazah Sarifah ya. Mm-mm. Belum Siva. Siva. belum lagi Ustazah Sifanya ini apa period kan datang bulan. Tapi kalau Ustazah ini alhamdulillah 15 hari ini nggak ada belum ada itu ya apa period. Alhamdulillah. Heeh. Beliau kemarin kalau belajar sama Attention. mengajarkan, ya nggak Oh apa-apa. iya benar ya boleh kalau Pakai Ustazah kan handphone enggak kalau ya. nggak salah. Saya pakai handphone kan. Kalau Ustazah Sifa enggak kan ya kalau memang lagi Pakai period. ini, pakai laptop Enggak, deh kayaknya. Mbak. Nggak pernah libur, Oh, Mbak. nggak baca ya? Oh nggak pernah libur juga ya? Nggak pernah. Heeh. Iya Karena iya. Ustazah baca juga dari HP kan. Iya, dari iya, HP. iya. Pakai Iya benar. apps. Iya Mm-mm. benar. Di screen sharing itu. Terus kalau baca juga cepet banget kan, jadi kita susah ngikutin gitu loh. Apalagi kita kan aduh susah masih. Ya itu karena harus ngejar 2 juz. Jadi semua dilimpahinnya ke Iya, Ustazah betul. Sifa. Tapi kita tuh dulu 3 jam juga kali Mbak. Lama loh. Kita dari sampai jam kadang sampai jam 1, pernah jam 1 lewat. Iya, kadang lewat Karena itu waktunya kan. ininya taskirahnya yang lama. Taskirahnya ya. Iya. Taskirahnya yang panjang ya. Padahal sih sebenarnya harusnya 2 jam. Ini. Oh iya 2 jam ya Mbak ya. Hmm. Benar ya. Kita namanya 2 jam dikejar 2 juz. Oh iya betul-betul. Karena beliau ini loh apa infaknya tuh memang ada standar per jam. Jadinya aku Iya, beliau menentukan. Oh iya, Beliau betul. menentukan Jadi satu kita pertemuan sanggupnya kayak 2 jam seperti ya. satu Iya. kajian. Ustazah Sifa. Iya. Iya, Iya. Siva.
satu pertemuan kita itu satu hari. Jadi kalau itu 15 pertemuan ya tuh kayak kita 15 kali kajian. Dia, dia pasang target gitu dengan ininya. Ya, jadi kita waktu tahun lalu kan ada minimum infak kan. Iya, Kalau betul. tahun ini kita ya seikhlasnya tapi yang terbaik lah kita kasih buat ustazahnya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kekumpul banyak juga ya. Terima Iya, kasih banyak Alhamdulillah. jazakumullah khairan Ya, katsiran jazakumullah ibu-ibu. khairan, ibu semua. Iya, makasih banyak. oke. Sudah sampai Semoga besok. berkenan. Iya, oke. Oke, Sampai kalau besok. gitu. Ini masih di record ya? Lupa belum Oh iya. dimatiin. Oh. Mimin.